wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya Fadila Julianti, Harap SPD MSI. Di sini kita akan membahas materi mengenai program linier. Sekarang kita perhatikan soal pertama. Di sini adalah soal yang berbentuk konstekstual, di mana berbentuk soal cerita yang sering terjadi pada kehidupan nyata. Sekarang kita perhatikan ya. Seorang pedagang sepatu menjual tas merek A dan merek B. Harga beli sebuah tas merek A adalah Rp180.000 dan sebuah tas merek B adalah Rp240.000. Pedagang tersebut mempunyai modal sebesar 12 juta dan mempunyai tempat yang hanya menampung 60 tas. Misalkan X adalah jumlah tas merek A dan Y adalah jumlah tas merek B. Modal matematika yang sesuai adalah untuk menjawab soal seperti ini, pertama kita harus membuat tabel dulu yang gunanya untuk memudahkan kita dalam mengubah bahasa kalimat matematika tersebut ke dalam notasi matematikanya. Sekarang kita perhatikan pembahasan ini ya. Di sini ada berbentuk tabel, gunanya supaya kita mudah untuk mengubah kalimat bahasa Indonesia tadi ke dalam kalimat matematika. Jadi matematika itu mempunyai bahasa juga yang terdiri dari simbol-simbol. Sekarang kita perhatikan, merek tas tadi ada dua jenis, yaitu merek A dan merek B. Di mana merek A dan merek B ini ya mempunyai kapasitas penampungan atau mempunyai tempat penampungannya hanya 60. Kemudian di sini ya total ya modal yang dia punya adalah 12 juta. Kita perhatikan merek A di sini harga belinya 180.000, harga B di sini 240.000 dengan modal 12 juta ya. Jadi kalau kita buat ke dalam model matematikanya ya, merek A ini kita anggap variabel X, merek B ini kita anggap variabel Y ya. Maka ini kita perhatikan 3X tambah 4Y. Dari mana 3X tambah 4Y? Maka ini ini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 6. 180.000 ini kita bagi dengan 60.000, maka dapatlah dia 3. 240.000 ini kita bagi dengan 60.000 juga, maka dapatlah dia 4. 12 juta ini kita bagi dengan 60.000 juga, maka dapatlah dia 200. Sekarang kita perhatikan ya, untuk yang X ditambah Y ini persamaan pertama ya. Kemudian persamaan keduanya yaitu X ditambah Y. Tadi kan Ibu bilang merek A ini adalah X, merek B ini adalah Y ya. Muatan tempatnya hanya bisa menampung 60, maka di sini lebih kecil sama dengan ya. Perhatikan ya, di sini X-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Sekarang kenapa X-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya harus lebih besar sama dengan 0? Karena X dan Y ini ya harga dari suatu penjualan tidak ada yang bernilai negatif. Misalnya harga jual satu roti minus 200, ada seperti itu? Tidak ada kan? Maka dia X-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Oke, kita perhatikan soal nomor 2 di sini. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari fungsi linier ya, atau pertidaksamaan linier. Lihat ya, dimana di sini kita lihat ada 4 daerah arsiran. Arsiran pertama, arsiran kedua, arsiran ketiga, arsiran keempat. Jadi kita perhatikan dulu apa pertanyaan dari soal ini ya. Daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 8, X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 10, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke, untuk menjawab soal seperti ini kita harus tahu dulu titik-titik pembentuk dari persamaan atau pertidaksamaan linier ini, pembentuk garis ini. Sekarang kita perhatikan ya.
Oke, nah sekarang kita lihat pembahasannya. Nah, di sini Ibu sudah membuat grafiknya, ya. Kita perhatikan ya. 2x ditambah y lebih kecil sama dengan 8, ya. Maka untuk membuat grafik ini kita harus menentukan titik koordinatnya. Nah, di sini titik koordinatnya ya, jika x-nya 0, maka y-nya 8. Kita perhatikan 0,8. Inilah dia, ya. Kita perhatikan. Sekarang untuk x ditambah 2y. Nah, ini tadi ya 0,8. Ini satu koordinat untuk fungsi 2x tambah y lebih kecil sama dengan 8. Sekarang jika dia y-nya 0, maka x-nya 4. Maka dia 4,0. Maka mana dia 4,0? Inilah dia, ya. Maka tadi 0,8 dan 4,0 kita tarik garis. Nah, maka berbentuk seperti ini. Nah, ya. Kemudian untuk menentukan daerah arsirannya, kita bisa menentukan titik uji, yaitu 0,0 di fungsi ini 2x tambah y lebih kecil sama dengan 8. Maka tadi 0,0 itu kita masukkan, kita substitusikan aja nilai x dan y-nya itu menjadi 0. Maka jika x-nya 0, maka 2 kali 0 0. Kemudian tadi y-nya juga 0, maka 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 8. Sekarang pertanyaannya, apakah 0 lebih kecil sama dengan 8? Ya pasti 0 lebih kecil sama dengan 8. Berarti memenuhi, berarti benar pernyataannya. Karena pernyataannya benar, maka arsirannya ke bawah. Daerah 0,0 ini ikut diarsir. Nah, gitu dia ya. Oke, sekarang kita ke x tambah 2y lebih besar sama dengan 10. Nah, sekarang x tambah 2y lebih besar sama dengan 10, kita tentukan koordinatnya. Jika x-nya 0, maka y-nya 5. Maka dia 0,5. Mana dia 0,5? 0,5 berada di sini. Ya, untuk rumus fungsi x ditambah 2y lebih besar sama dengan 10. Sekarang jika dia y-nya 0, maka x-nya 10. Maka 10,0. Maka mana 10,0 ini? Ya, maka titik-titik koordinatnya tadi adalah 0,8 dan 10,0. Maka kita tarik garis, ya. Kita tarik garis seperti ini, ya. Sekarang bagaimana kita menentukan daerah arsirannya? Ya, kita menentukan daerah arsirannya dengan cara yang pertama tadi, melakukan titik uji 0,0. Jika x-nya 0, ya, kita masukkan x ini sama dengan 0, y ini sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0 ditambah 0. Apakah 0 lebih besar sama dengan 10? Tentu pernyataannya salah. Karena pernyataannya salah, maka arsirannya ke atas. Ke atas berlawanan arah, berlawanan. Kalau tadi dia benar ke bawah, kalau dia salah ke atas. Berarti titik 0,0 ini tidak boleh tidak kita arsir, tapi harus dia seperti ini ya, ke atas ini. Karena tadi pernyataannya bernilai salah. Oke, sekarang di sini x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Oke, kalau x lebih besar sama dengan 0 dia kemari, ini dia daerah arsirannya, ya. Kalau y lebih besar sama dengan 0, ya, kemari dia arsirannya. Gitu ya. Oke, sekarang kita perhatikan mana yang kena 3 kali arsiran, mana yang kena daerah arsiran yang paling banyak. Daerah arsiran yang paling banyak itulah dia daerah himpunan penyelesaiannya. Ya jelas ini ya, yang ini tadi. Ini kan tadi ke bawah ya, grafik pertama ini ke bawah ya. Kemudian fungsi yang ini juga ini ke atas ya. Kemudian ini kemari, ini kemari. Nah, maka arsirannya yang daerah arsiran yang paling banyak diarsir adalah ini. Ini dia, keempat-empatnya kena ya. Inilah dia daerah arsirannya. Jadi dia jawabannya tadi adalah ini tadi daerah 1, ini daerah 2. Adalah daerah 2 ya. Oke. Kemudian nomor 3, ini ceritanya sangat panjang, pembahasannya sangat panjang, maka harus kita simak satu persatu.
salah kita memodelkan matematikanya, salahlah semua jawabannya ya. Jadi kuncinya adalah pada model, bagaimana kita membuat model matematikanya. Sama seperti soal nomor 1 tadi ya, kita buat dulu model matematikanya dengan cara membuat tabelnya ya. Oke, sekarang kita perhatikan soal nomor 3 tadi. Seorang pengusaha roti akan membuat roti jenis A dan jenis B. Untuk membuat roti jenis A diperlukan 2 kg tepung dan 1 kg telur. Sedangkan untuk membuat roti jenis B diperlukan 3 kg tepung dan 2 kg telur. Bahkan yang tersedia adalah bahan yang tersedia adalah 90 kg tepung dan 50 kg telur. Harga jual roti jenis A dan B berturut-turut adalah Rp130.000 dan Rp150.000. Pertanyaannya adalah penghasilan maksimum yang dapat diterima oleh pengusaha tersebut. Maka kita lihat pembahasannya. Kita perhatikan pembahasan. Ini sudah saya bikin tabel ya. Kemudian kita kelompok-kelompokkan. Di sini jenis rotinya yaitu terdiri dari A dan B. A dan B ini adalah variabel X dan B adalah variabel Y. Kemudian di sini adalah bahan. Sini tepung, telur. Untuk variabel X, untuk jenis roti A, tepungnya 2 kg. Kemudian telurnya 1 kg. Harga jual Rp130.000. Untuk jenis roti B, bahannya 3 kg, tepung, kemudian telurnya 2 kg ya. Kemudian harga jual Rp150.000. Jadi ini bisa kita ubah ke dalam bahasa matematika. Maka untuk 2 kg tepung dan 1 kg ya telur tadi, maka notasi matematikanya adalah 2x. Ini ya, kita perhatikan, kita jangan sampai salah menotasikan matematikanya ya. Perhatikan lagi ya. Ini tadi jenis roti A, tepungnya 2 kg, udah. Telurnya 1 kg. Ini masih jenis A ya. Ini jenis B. Sementara A ini adalah variabel X, B adalah variabel variabel Y. Maka 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 90. Begini dia ya. Bukan 2X ditambah Y, karena ini sama-sama variabel A. Ya, variabel X, bukan itu ya. Dia harus terdiri dari variabel X dan variabel Y. Maka inilah dia ya, kita menyusunnya kemari. 2X tambah 3Y. Bahan tepung yang tersedia adalah 90 kg. Ini dia. Ini 90. Sekarang kita perhatikan yang telur. Telur di sini 1 ya. Untuk jenis A 1 kg yaitu X. Untuk jenis B 2 kg yaitu Y, 2Y ya. Maka dia bahan telur yang tersedia adalah 5 kg, 50 kg. Oke. Ini X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita perhatikan fungsi kendalanya ya, atau fungsi objektifnya ya. Di sini 130.000 dan 150.000 ini adalah fungsi objektif atau fungsi kendalanya ya. Oke, sekarang bagaimana kita mau menentukan koordinatnya? Perhatikan tabel berikut. Ini dia X-nya 0, maka ya jika X-nya 0, Y-nya 30. Jika dia Y-nya 0, maka X-nya 45. Maka titik koordinatnya adalah 0,30 dan 45,0. Sekarang kita perhatikan pada rumus fungsi yang kedua, persamaan kedua, yaitu X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 50. Maka titik koordinatnya, untuk menentukan titik koordinatnya kita bikin dulu tabelnya ya. Di sini nilai X-nya, di sini Y-nya. Kita substitusikan nilai X menjadi 0, maka 0 ditambah 2Y 50, maka Y-nya 25, maka titik koordinatnya 0,25. Jika Y-nya kita ganti 0 ya, maka X-nya 50, maka koordinatnya, titik koordinatnya 50,0. Inilah dia grafik penyelesaiannya ya. Inilah dia grafiknya, inilah daerah arsirannya. Caranya tadi sama seperti soal nomor 2 ya, bagaimana menentukan daerah arsiran dan bagaimana menggambar grafik dari
program linier tersebut ya. Sekarang kita perhatikan ini tadi 0,25, inilah dia 0,45 ya. Itu tadi fungsi pertama ya. Kemudian ini tadi ini 0,30, ini fungsi kedua tadi ya, rumus fungsi yang kedua, persamaan kedua. Ini persamaan pertama 0,30 dan ini adalah 50,0 ya. Ibu ulang lagi, saya ulang lagi ya. Pada rumus fungsi yang pertama ya, ini dia grafiknya. Ini 0,30 dan 45,0. Pada rumus fungsi yang kedua 0,30 dan 50,0 ya. Sekarang kita disuruh menentukan nilai maksimumnya. Maka kita perhatikan di sini kan ada A2, A3, A4 ya. Maka inilah merupakan titik-titik pembentuk dari mencari nilai maksimumnya, yaitu 0,25, kemudian di sini 45,0. Untuk mencari ini kita tentukan titik potongnya. Bagaimana menentukan titik potongnya? Kita eliminasikan kedua persamaan tersebut. Dapatlah dia, inilah dia titik koordinatnya ya. Oke, coba kita lihat nilai maksimumnya berapa. Oke, sekarang kita menentukan nilai maksimumnya ya. Untuk menentukan nilai maksimumnya tadi ya, ini 30,10 ini merupakan titik koordinat dari mengeliminasikan dua persamaan tadi, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Ini titik potong kedua grafik itu, inilah dia 30,10. Kemudian kita substitusikan masing-masing ke fungsi kendala ini, yaitu 130.000 dikali 30 ditambah 150.000 dikali 10, hasilnya 5.400.000. Kemudian 0,25 ini juga dengan cara yang sama kita kalikan ke masing-masing fungsi kendala ini ya, ke masing-masing item, ke masing-masing fungsi ini. 0,25 130.000 dikali 0 hasilnya 0, 130.000 dikali 0 hasilnya 0, ditambah 150.000 dikali 25, 3.750.000, ini dia. Kemudian 45,0, 45 ini kita kalikan dengan 130.000 ya, hasilnya adalah 5.850.000 dan 150.000 ini kita kalikan dengan 0. Maka dia inilah hasilnya. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk mencari nilai maksimum, cari nilai yang paling besar dari hasil ini ya. Maka nilai yang paling besar adalah 5.850.000. Itulah nilai maksimum ya untuk solusi dari soal nomor 3 tadi ya. Demikianlah pembahasan soal yang telah saya sajikan. Semoga pembahasan soal yang disajikan tersebut bermanfaat bagi Anda sekalian. Lebih kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.